Ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Eh, jadi kita kemarin sudah mendiskusikan tentang bagaimana kita bisa berdiskusi dengan baik ya. Ya, tentunya kemarin ada apa namanya? Ada beberapa unsur dari diskusi yang harus kita pahami. Oke. Ya, yang terakhir kemarin. Jadi ada 6 ya, ada 6 unsur dari kegiatan diskusi yang mana kalau misalkan kita jalankan ini bisa ya kemungkinan besar ya kita yakin bahwa diskusinya akan berjalan dengan baik. Yang pertama adalah motivasi, adanya motivasi tujuan. Ya, tujuan untuk menyukseskan bersama bahwa diskusi itu ya harus sukses, harus berhasil gitu ya. Setiap orang yang mengikuti diskusi harus punya jiwa ini atau tujuan ini, motif ya, tujuan. Kemudian pengorganisasian yang baik dari sebuah kegiatan diskusi, jadi pengaturan orang-orangnya ya, siapa saja yang dan bagian apa dia harus apa namanya bekerja di situ juga harus diatur sedemikian rupa. Artinya juga dipastikan bahwa uh, the right man in the right place, artinya orang yang tepat ya di posisi yang tepat. Kemudian regulasi, harus ada aturan yang jelas untuk mengatur kegiatan atau selama proses diskusi. Kemudian ada situasi, jadi kita harus mengupayakan sikon, tempat, dan seterusnya ya. Ada tempat, sarana, dan prasarana itu mendukung kegiatan itu, kegiatan diskusi. Kemudian juga ada empati. Empati itu semacam perasaan bahwa kalau misalkan kita itu diperlakukan ya, kita itu ingin diperlakukan orang lain itu dengan baik, maka kita pun harus memperlakukan orang lain itu pun juga dengan baik begitu. Jadi itu empati. Jadi memperlakukan orang lain ya seperti halnya kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Nah, itu empati. Evaluasi, jadi harus semuanya tetap ada evaluasi menyeluruh ya dari kegiatan apa namanya diskusinya itu. Jadi apa yang kurang, apa yang apa namanya, apa yang kurang, apa yang masih ada kelemahan. Nah, di sana nanti bisa diperbaiki ya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan bahasan kita yang baru ya, yaitu mengenal kalimat aktif dan kalimat pasif. Tentunya juga teman-teman juga banyak mengenal ini atau sudah tahu tentang ini, tapi kita tambahkan supaya teman-teman paham dan lebih mantap lagi pemahamannya ya. Yang pertama, kalimat aktif. Apa yang dimaksud dengan kalimat aktif? Ya, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan. Ya, jadi subjek yang melakukan suatu pekerjaannya, gitu ya. Ciri-cirinya biasanya subjeknya sebagai pelaku, ya. Sementara predikatnya merupakan kata kerja dan ciri khasnya predikatnya itu selalu berawalan me atau ber. Nah, itu. Jadi cirinya kalimat aktif itu subjeknya yang sebagai pelaku. Yang kedua, predikatnya itu kata kerja yang berawalan me atau ber. Itu pasti kalimatnya disebut dengan kalimat aktif. Contoh, ibu memasak sayur di dapur. Jadi ibunya sebagai pelakunya melakukan kegiatan memasak itu ya. Ya, sebagai predikatnya. Nah, sayur itu objeknya sebagai apa namanya? Objek yang dikenai perlakuan dari subjek begitu. Nah, di dapur itu keterangannya, keterangan tempat di sini. Nah, kata kerjanya kalau kita lihat di sini dia berawalan me. Jadi ini yang disebut dengan uh, kalimat aktif. Contoh yang lain misalkan karyawan PT Mandiri melakukan aksi mogok kerja ya. Kemarin para buruh melakukan apa namanya demo ya di Istana Negara. Jadi me atau ber itu cirinya.
Ya. Nah, contoh yang lain misalnya tim tipikor menindak para koruptor. Jadi tim tipikor itu sebagai subjeknya, menindak itu sebagai predikat, dan para koruptornya sebagai koruptor ini sebagai objeknya yang dikenai gitu ya. Nah, kemudian yang B, warga tidak mengindahkan peraturan, tidak mengindahkan meskipun dia itu kalimatnya itu kalimat negatif, tapi kalimat itu disebut dengan kalimat aktif ya. Ya, jadi negatif itu karena dia ada tidaknya, itu berarti dia sebetulnya negatif ya, menegasikan dari kegiatan dari perlakuannya, tetapi ini disebut dengan kalimat aktif ya. Jadi ada positif, ada negatif, tapi ini kalimat aktif negatif. Ya, dia ada tidak. Nah, itu kalau ini aktif positif, tidak menindak. Jadi tidak ada kata-kata tidaknya ya. Kemudian contoh yang lain, penyeberang jalan, ini sebagai objek sebagai subjeknya, tidak melalui, nah ini sebagai predikat, tidak melalui jembatan penyeberangan. Polisi memperingatkan sopir bus. Ya, Pemda DKI memperbaiki jalan yang rusak. Jadi ciri khasnya sekali lagi subjek sebagai pelaku, kemudian predikatnya itu kata kerjanya itu selalu berawalan me atau ber. Itu ciri khas dari kalimat aktif. Nah, kemudian kalimat aktif ini dibagi lagi ya menjadi dua, teman-teman. Yang pertama disebut dengan kalimat aktif transitif. Nah, misalkan nanti teman-teman jumpai gitu. Jadi kalimat aktif itu ada yang disebut dengan kalimat aktif transitif. Apa yang dimaksud dengan kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang kata kerjanya membutuhkan objek. Jadi kalimat aktif yang kata kerjanya membutuhkan objek. Jadi berobjek langsung. Nah, contoh, Tuti membeli buku tulis. Kalau misalkan kita hanya berhenti pada predikatnya, jadi nggak jelas. Tuti membeli. Ya, apa? Membeli apa? Jadi kayak semacam ada informasi yang terputus di sini. Budi menendang. Ya, menendang apa? Nah, gitu. Jadi harus jelas. Jadi butuh objek di sini. Ya, itu yang disebut dengan kalimat aktif transitif. Ya, Bapak mengambil. Mengambil apa? Jadi harus mau tidak mau harus ada objeknya di situ. Ya. Kemudian yang berikutnya disebut dengan yang kedua disebut dengan kalimat aktif intransitif. Kalau tadi itu transitif, jadi kalimat aktif yang membutuhkan objek. Kalau intransitif kebalikannya, yaitu kalimat aktif yang kata kerjanya tidak berobjek. Ya, nggak perlu gitu kan. Contoh misalkan Mardi tidur, Bapak mandi, ya. Nadia berbicara, gitu kan. Terus kemudian apa lagi? Ya, Mbak Nani jalan-jalan gitu kan. Jadi untuk intransisi tidak membutuhkan objek gitu kan. Kalau toh mau misalkan ditambahkan objek juga nggak apa-apa, tidak masalah gitu ya. Nah, tapi yang intransitif ini kalau toh tidak dikasih objek itu nggak masalah, karena sebetulnya ya tidak ada masalah di situ ya. Tidak dibutuhkan pun nggak apa-apa, tidak diberi objek pun nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang transitif, aktif transitif, mau tidak mau dia wajib atau harus ada objeknya, karena akan mengurangi makna keseluruhan dari kalimat tersebut. Ya, diingat-ingat teman-teman ya, apa itu aktif transitif dan apa itu kalimat aktif intransitif. Ya, paham? Nah, ini nanti masuk ujian nih. Baik, nih kemudian contoh misalkan tim tipikor menindak para koruptor. Jadi ada objeknya ya, kalimat aktif transitif. Jadi ada objeknya. Baik. Terus kemudian tadi ada kalimat aktif ya. Jadi kalimat aktif itu subjek sebagai pelaku gitu kan. Kemudian predikatnya itu selalu berawalan me atau ber. Terus kemudian kalimat aktif ini pun juga dibagi menjadi dua. Ada kalimat aktif transitif, yaitu kalimat aktif yang tidak membutuhkan objek. Kemudian ada kalimat aktif intransitif yang mana kalimat aktifnya tidak membutuhkan objek gitu ya.
Jadi yang transitif tadi membutuhkan objek, kalau intransitif tidak membutuhkan objek. Kemudian kalimat yang kedua disebut dengan kalimat pasif, ya. Nah, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau perbuatan. Nah, gitu ya. Jadi subjeknya kalau di sini sebagai objek begitu. Yang seharusnya dia itu subjek, tapi dia menjadi objek di sini. Nah, itu makanya disebut dengan kalimat pasif. Artinya subjeknya yang malah dikenai suatu pekerjaan. Objeknya sebagai pelaku, seakan-akan sebagai pelaku sih, begitu ya. Nah, cirinya di sini adalah subjeknya sebagai penderita atau yang dikenai pekerjaan dikenai pekerjaannya. Kemudian predikatnya selalu berawalan di atau ter. Ya, di atau ter. Kemudian yang ketiga, setelah predikat biasanya ditambahkan kata lugas, oleh. Di bahasa Inggris ini pun, ya ini sebagai informasi, di bahasa Inggris pun juga ada ini, ya, kalimat pasif maupun aktif. Ya, nah, jadi sekali lagi cirinya subjeknya sebagai penderita yang dikenai pekerjaan itu ya. Kemudian yang kedua, predikatnya selalu berawalan di atau ter. Ya, kemudian yang ketiga itu biasanya ada tambahan kata negasi atau penegas, yaitu oleh. Contoh, ya, bola ditendang oleh Bagas. Bagas sebetulnya sebagai subjek yang pada kalimat aktif itu dia sebagai subjeknya yang melakukan kegiatannya, ya, melakukan aktivitasnya. Tapi ini dibalik, dia yang dikenai. Bola ditendang oleh Bagas, jadi ditendang. Ya, pakaian dijemur oleh ibu. Pohon cemara itu ditebang oleh masyarakat kemarin. Kiki belum diberitahu oleh kakak tentang berita itu. Pameran itu akan dibuka oleh Bupati Bulukumba. Ya, ya. Terus kemudian pencuri itu terekam kamera sedang mengambil barang di etalase. Contoh seperti itu. Ya, jadi itu contoh-contoh untuk kalimat pasif. Ya. Oke ya, jadi sampai di sini saya harap teman-teman sudah bisa memahami atau mengetahui apa yang dimaksud dengan kalimat aktif, apa yang dimaksud dengan kalimat aktif transitif, apa kalimat aktif intransitif, kemudian apa yang dimaksud dengan kalimat pasif, bagaimana susunan-susunannya. Nah, begitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Ya, oke, kalau ada pertanyaan silakan, tapi saya yakin jelas. Dengan kata lain misalkan ya, ini ada sebuah gambar di sini, ya. Kalau misalkan pada kalimat aktif itu arahnya itu ke kanan begini, subjek itu melakukan melakukan pekerjaan terhadap objek itu. Tapi kalau misalkan pada kalimat pasif itu objek yang melakukan sesuatu terhadap subjeknya, begitu. Jadi dibalik. Aktif kalau semacam papan itu aktif itu arahnya ke sana, ke kanan, pasif itu arahnya ke kiri. Jadi dibalik seperti itu, ya. Itu. Nah, kemudian bagaimana caranya mengolah kalimat aktif dan kalimat pasif gitu ya. Jadi mengubahnya bagaimana? Gampang sekali. Tentunya teman-teman juga paham. Jadi kalau misalkan kita mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, berarti objek itu ditaruh di depan. Objeknya pada kalimat aktif itu dirubah sebagai subjek. Ya. Terus kemudian predikat yang mungkin berawalan me atau ber gitu ya. Bisa jadi berawalan me atau ber itu diganti menjadi awalannya di atau ter. Jadi dibalik aja seperti itu. Ya. Contoh misalkan pada kalimat aktif ini kalimatnya contohnya seperti ini. Tono membaca novel di kamar. Membaca, berarti ini kalimat aktif. Dirubah menjadi pasifnya seperti apa? Novel dibaca. Jadi novel ini dibaca oleh Tono di kamar. Nah, gitu. Contoh lain misalkan, guru menulis cerita pendek. Itu aktifnya dirubah menjadi kalimat pasif menjadi cerita pendek ditulis oleh guru. Ini bagaimana cara kita merubah kalimat pasif menjadi aktif, dan sebaliknya kalau misalkan kita ingin merubah kalimat pasif menjadi aktif gitu ya. Ini contoh lain misalkan untuk kalimat aktif dari kalimat positif. Oke.
Jadi seperti yang saya sampaikan, sebaliknya jika misalkan kita ingin merubah kalimat pasif menjadi positif gitu ya, kalimat pasif menjadi aktif, maka tinggal merubah ya, objeknya dirubah menjadi subjek, kemudian ke predikat yang awalannya di atau ter itu dirubah menjadi be atau ber atau me ya, ber atau me. Itu konsepnya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Nah, sekarang pertanyaan saya, Mas Najwa, tolong untuk kalimat nomor 1 ini pertanyaan saya kalimat aktif atau kalimat pasif? Nomor 1, aktif. Tolong dirubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Ayahku memberi Andi uang saku sebesar Rp 10.000 atau Rp10.000. Sekarang tolong ini dirubah menjadi kalimat pasif. Gimana? Silakan ditulis di situ. Andi diberi uang saku oleh ayahku sebesar Rp10.000. Ya, betul sekali. Jadi yang pertama adalah objeknya di sini adalah Andi, subjeknya ayahku. Nah, kemudian ini dirubah di depan. Jadi Andi ditaruh di depan ya. Jadi Andi ini ditukar, taruh tempat ya, tukar tempat taruh depan, ayahku taruh sini. Ya. Kemudian ini dicoret, diganti di. Nah, itu. Jadi Andi diberi ayahku uang saku sebesar Rp10.000. Jadi ini sebagai keterangan ya, sebagai keterangannya. Oke. Nah, sebetulnya dalam format lain juga bisa nih. Ini keterangan itu bisa di depan, kadang juga bisa di belakang. Nah, gitu. Ya. Kadang-kadang bisa dibulak-balik nih keterangannya. Bisa, tetapi belum ya kadang-kadang bisa, tetapi tidak semua bisa. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 2. Ya, ayah mengirimi uang kepada nenek setiap tahun. Sorry nih, nenek ya. Ya, pertanyaan saya kepada Mbak Gadis sekarang. Ya, ini kan kalimat aktif nih. Tolong dirubah menjadi kalimat pasif. Mbak Gadis? Halo? Oh, kalau nggak jawab berarti tidur nih. Oke, kalau gitu ganti yang lain. Mbak Nadia. Nah, silakan nomor 2. Nih, silakan nomor 2 itu dirubah nih. Ya, kalimatnya dari kalimat aktif, ayah mengirimi uang kepada nenek setiap bulan diganti menjadi kalimat pasif. Mbak Nadia silakan. Ya, nggak ada komennya berarti tidur juga nih. Oke. Jadi Mbak Gadis tidur, Mbak Nadia tidur. Sekarang Mbak Ratna, tolong kalimat nomor 2. Ya kan gampang kan, tinggal cek aja. Kalau misalkan dikasih pertanyaan nggak balas, nggak jawab berarti tidur. Kan biasanya kan banyak teman-teman berpikir, oh Pak Hasan itu gampang, dia kan suka ngomong gitu kan, dia jarang ngasih pertanyaan. Sekarang open aja, tinggal tidur gitu. Ternyata kasih pertanyaan nggak jawab, ketahuan tidurnya. Oke, nenek setiap bulan dikirim uang oleh ayah. Oke, kalau misalkan bentuknya seperti itu, Mbak Nadia, nenek setiap bulan dikirim uang oleh ayah, ada yang kurang sempurna. Ya. Kalau misalkan mengirimi berarti nanti di sini pun juga harus ada i di belakangnya kirim itu yang kurang. Karena kalau misalkan hanya begitu nanti menjadi kurang lengkap ya kalimatnya. Nenek setiap bulan dikirimi uang oleh ayah. Oke, betul sekali. Ya. Bagus. Berikutnya Mbak Nuri. Nah, coba kalimat nomor 3 nih. Budi selalu mengunjungi ibunya yang ada di luar negeri. Ya, nomor 3 Mbak.
Mbak Nuri nomor 3 nih kalimatnya, bukan yang nomor 2 lagi nih. Budi selalu, ini coret juga nih, selalu mengunjungi ibunya yang ada di luar negeri. Nah sekarang bagaimana kalimat pasifnya? Oke, gimana? Mbak Nuri? Oke, kalimat nomor 3 bagaimana? Nih. Halo? Oke, kalau gitu Mbak Nani, ya Mbak Nani, silakan yang nomor 4, kalimat nomor 4. Kakakku menguras bak air seminggu sekali. Tolong ini dibuat atau dirubah menjadi kalimat pasif. Mbak Nani? Halo? Ada orang enggak? Oke. Ibunya yang di luar negeri selalu dikunjungi oleh Budi, ya. Oke, bagus sekali, ya. Jadi kalimat ini, ya, kalimat keterangan ini pun juga bisa berubah tempat, nggak harus selalu di belakang, teman-teman ya. Budi selalu mengunjungi ibunya yang ada di luar negeri. Kalau misalkan kita buat ibunya selalu dikunjungi Budi yang ada di luar negeri, kan juga agak aneh juga begitu kan. Jadi posisi dari keterangan ini pun juga harus berpindah atau berubah. Ibunya yang ada di luar negeri selalu dikunjungi oleh Budi. Nah, itu bagus sekali, ya. Oke, Mbak Nani, mana? Oh, tidur. Oke, kalau gitu Mbak siapa? Ini hmm, oh ya, ada ternyata. Saya kirain tidur. Bak air seminggu sekali dikuras oleh kakak. Ya, bagus sekali. Ya, bak air seminggu sekali dikuras oleh kakak. Atau bisa juga nih, bak air dikuras kakak seminggu sekali, tidak apa-apa. Jadi tinggal kita nanti uh, 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 tinggal kita nanti memastikan atau mengecek ulang posisi itu apakah tepat atau tidak, ya. Oke. Okay. What is this? Oh, Bila. Oke, wait a moment. I give you change. Sorry. Sebentar ya. This is the change. Thank you very much. I'm sorry, I'm busy. I'm still with you. Okay. Assalamualaikum. Oke, baik kawan-kawan. Kita lanjutkan, ya. Teman-teman semua, ini sudah jam 11.30 lebih nih. Kalau misalkan saya lanjutkan 30 menit sampai jam 12 malam, kira-kira masih berkenan enggak nih? Atau kita selesaikan sampai di sini? Bagaimana? Ya mohon maaf nih, tadi saya memang setiap Selasa malam ada kegiatan lab meeting, ya. Jadi kalau lab meeting kegiatan juga tidak tentu, karena barusan biasanya jam 10 udah selesai. Ternyata tadi nggak tahu kenapa profesornya tanyanya banyak sekali ke saya. Jadi lumayan lama, tadi jam 11 baru selesai. Oke, baik kalau gitu yang lain nggak apa-apa, dilanjutkan ya, kita lanjutkan ya. Jadi bisa difahami teman-teman tentang topik kita yang sekarang? Paham ya? Jadi teman-teman sudah bisa membedakan antara kalimat pasif, kalimat aktif gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau gitu saya akan tambahkan tentang yang ini tadi. Oke, kalau misalkan teman-teman mau capek istirahat nggak apa-apa, silahkan istirahat juga nggak masalah, ya. Nah, untuk tambahan topik berikutnya, ya kita coba
pahami ya. Mungkin kita juga sering nih dengar istilah fakta maupun opini. Kita mungkin juga kurang lebih paham apa yang dimaksud dengan fakta dan opini ya. Tapi agar teman-teman juga lebih lebih yakin, lebih paham ya tentang makna dari kedua kata itu, maka kita coba diskusikan. Karena terus terang saya berikan tambahan informasi ini karena saya sering sekali melihat ya berita-berita gitu kan. Ya ini nih juga teman-teman juga perlu pahami juga nih. Pada akhir-akhir ini kalau misalkan boleh saya bilang ya banyak sekali media-media yang mengatasnamakan ya dengan nama-nama macam-macam gitu kan, kemudian membuat tulisan-tulisan, membuat berita itu. Nah, membuat berita, membuat tulisan yang kadang-kadang itu tujuannya itu menggerakkan atau membuat opini sebetulnya gitu kan. Dia sebetulnya berita intinya dari berita itu adalah sebuah opini, tetapi kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga kadang-kadang ketika dibaca oleh pemeriksa, dibaca oleh pembacanya, itu berubah menjadi seakan-akan menjadi kayak fakta. Seakan-akan itu betulan, seakan-akan itu yakin terjadi dan menjadi sebuah fakta yang betul-betul terjadi. Nah, makanya banyak sekali orang yang termakan hasutan, termakan fitnah, termakan rayuan dan seterusnya. Karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang pinter menulis dan pinter membuat atau memformat semacam berita, baik itu tulisan maupun juga reportase langsung begitu secara lisan, yang sebetulnya itu opini ya, kadang-kadang kemudian dikemas sedemikian rupa berbalik menjadi seakan-akan fakta. Nah, sehingga saya perlu juga sampaikan kepada teman-teman apa yang dimaksud dengan opini dan apa yang dimaksud dengan fakta ya secara lebih detail. Yang pertama adalah fakta. Ya. Pengertian yang pertama, pengertian dari fakta itu adalah yang pertama data atau informasi yang sesungguhnya terjadi dan dapat dibuktikan serta dapat dirasa oleh panca indera kita. Jadi, data atau informasi yang benar-benar terjadi, yang sesungguhnya terjadi dan dapat dibuktikan serta dapat dirasa oleh panca indera kita, baik itu dilihat, diraba, didengar, dicicip ataupun dicium. Nah, makanya ini teman-teman juga perlu pahami nih. Kadang-kadang kita sering sekali di-share berita, di-share lewat Facebook, di-share lewat Twitter, di-share lewat lewat apapun gitu kan. Kadang-kadang juga berita-berita yang tinggal comot, kadang-kadang berita-berita yang juga kita belum tahu itu bisa dipercaya atau bisa dibuktikan atau tidak, tetapi kadang-kadang dikemas sedemikian rupa sehingga dia seakan-akan menjadi sebuah kebenaran atau fakta. Padahal itu hanya bisa jadi semacam opini, argumen, karena memang kadang-kadang banyak niatnya yang nggak benar begitu ya. Karena banyak yang niatnya nggak benar. Makanya teman-teman harus paham nih. Jadi kalau misalkan nanti ada semacam berita atau apa, ini bener nih gitu kan, harus yakin dulu ini beneran atau tidak gitu kan, beneran atau tidak gitu. Jadi harus ada buktinya. Jadi kita sebagai orang-orang yang terdidik dan terpelajar haruslah memahami atau haruslah paham bahwa jika kita mendengar, melihat atau mendapatkan sesuatu berita atau informasi, itu haruslah dipastikan dulu itu fakta atau opini, itu betul terjadi atau tidak. Nah, begitu. Kita harus yakin, kalau misalkan harus betul-betul yakin bahwa gitu bisa bedakan mana fakta, mana opini. Buktinya apa kalau itu fakta? Nah, gitu. Kita harus selalu berpikir secara kritis seperti itu, ya. Kita harus berpikir secara kritis, ya. Nah,
Kemudian yang kedua, fakta itu adalah suatu informasi yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi dan disertai dengan bukti yang mendukung kebenaran. Jadi supaya yakin, buktinya apa? Kalau misalkan kamu jangan hanya omong saja, jangan hanya nyebarkan fitnah atau berita yang tidak benar gitu kan. Nah, kalau memang itu benar terjadi, buktinya apa? Mana buktinya? Nah, begitu. Oke, teman-teman. Yang ketiga, fakta itu adalah suatu faktor nyata atau suatu realitas yang ada di suatu tempat dan dalam waktu tertentu tentang apa yang kita amati. Baik itu dilihat, dengar, raba, dicicip, mencium. Jadi bisa dibuktikan oleh panca kita, bisa dirasa oleh panca indera kita. Di mana realitas yang kita amati itu dapat berupa kejadian, benda, simbol, sifat, dan seterusnya. Ya, itu. Kemudian yang pengertian yang keempat, fakta itu adalah data atau informasi yang diperoleh dari sebuah pengamatan dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Jadi diamati, bener. Nah, gitu kan. Itu betul-betul terjadi nih. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, gitu kan. Nah, jadi dilihat sendiri atau dialami sendiri dan seterusnya, sehingga betul-betul ada evidence atau bukti yang tidak bisa dibantah atau tidak bisa diragukan. Yang kelima, pengertiannya dari fakta adalah suatu situasi atau kondisi, ya, sebuah sikon gitu, yang telah terjadi yang diperoleh dari pengalaman indrawi. Jadi bisa dilihat, ya, yang telah terjadi itu bisa dilihat, bisa didengar gitu kan, bisa diraba, bisa dicium dan seterusnya. Jadi bisa dibuktikan oleh panca indera kita. Pengertian yang lain dari fakta adalah data atau informasi yang terjadi dalam kehidupan dan dikumpulkan oleh para ahli yang terjamin kebenarannya. Itu. Jadi oleh para ahli yang terjamin kebenarannya. Makanya kalau misalkan dalam hukum itu kadang-kadang meskipun kadang-kadang itu hakim atau korban ataupun juga terdakwa dan seterusnya itu pengacara, panitera gitu kan, itu nggak yakin akan suatu data, maka bisa jadi kadang-kadang kan kita lihat pengadilan kadang-kadang itu mendatangkan ahli gitu kan, mendatangkan ahli. Nah, itu juga kemungkinan secara hukum sih bisa bisa dipertanggungjawabkan. Nah, masalahnya kadang-kadang ahli yang sekarang itu juga kadang-kadang juga susah juga kadang-kadang, ya, repotnya kalau sudah gelap oleh uang, kadang-kadang ya keahliannya, kepintarannya itu digunakan untuk hal-hal yang tidak benar juga. Itu. Kemudian yang berikutnya, pengertian dari fakta adalah suatu kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi atau pernah ada dan memberikan informasi yang bermakna bagi manusia. Bisa seperti itu. Kemudian yang berikutnya, fakta adalah sesuatu yang secara empiris benar. Artinya empiris itu bisa ketika dilakukan pembuktian, dilakukan penelitian, itu ternyata benar dan didukung oleh bukti-bukti. Ya, contoh misalkan ketika awalnya sejarah, sejarah itu mengatakan bahwa kerajaan Majapahit itu ada dulu besar sekali. Nah, begitu kan. Sejarahnya apa? Kan bisa jadi itu hanya dongeng, bisa jadi itu hanya cerita karangan dan seterusnya, tetapi kemudian dibuktikan, secara empiris, ini ada peninggalan-peninggalannya, kemudian ada bukti-buktinya. Nah, begitu, itu berarti itu bukan lagi sebuah cerita saja, bukan hanya opini, tetapi betul-betul fakta. Ternyata berdasarkan dari peninggalan-peninggalan, ya, dari jejak sejarahnya ternyata secara terbukti ada. Nah, begitu. Oke. Kemudian bentuknya dari fakta itu bisa berubah benda. Ya, itu fakta. Contoh misalkan ini di depan saya nih, yang sekarang ada di depan saya itu ada laptop. Bentuknya benda. Berarti fakta bahwa ini adalah laptop. Di depan saya ada meja, ada, nyata, real, bentuknya ada. Nah, ini juga ya, benda ini kita sebut fakta, ada di depan kita. Nah, gitu, dan seterusnya. Oke. Berikutnya adalah fakta yang berupa situasi atau kondisi. Ya, bisa berupa sifat di sini. Ya, situasi, sifat atau kondisi. Panas, dingin, kotor, bersih, sejuk,
ketakutan, ya, mencekam dan seterusnya. Itu adalah fakta yang berupa situasi, kondisi atau sifat, ya. Kemudian fakta ada juga yang berupa peristiwa atau kejadian. Kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, gunung erupsi, ya, kemudian ada bencana tsunami, terus kemudian ada kapal jatuh misalkan, ya, orang hilang dan seterusnya, ya. Itu adalah fakta yang berupa peristiwa. Sekali lagi, fakta itu bisa berupa benda, kelihatan, bentuknya dan seterusnya, bisa berupa situasi dan kondisi, sifat, begitu, dan bisa juga berupa peristiwa atau kejadian. Nah, itu bentuk-bentuk dari fakta. Cirinya fakta, ciri sebuah fakta, dikatakan fakta jika satu, benar-benar terjadi atau nyata. Itu disebut fakta. Jika benar-benar terjadi, itu disebut fakta. Jadi kalau misalkan orang ngomong tapi tidak bisa dibuktikan bahwa itu benar terjadi, nah itu bukan lagi sebuah fakta, ya, tetapi itu karangan, ya, berupa opini atau berupa, ya, kita bisa bilang itu bohong, begitu kan. Jadi bohong itu berarti bukan fakta, ya. Kemudian yang kedua, sifatnya objektif, bukan subjektif. Jadi benar-benar real, terjadi apa adanya, begitu. Ya, apa adanya, sifatnya apa adanya. Kalau misalnya begitu, benar terjadi begitu, ya, ya begitulah. Nah, itu objektif. Ya, bukan berarti kemudian kalau bukan subjektif. Artinya subjektif itu seperti ini. Kalau misalkan misalkan saya Pak Hasan itu kalau melakukan salah karena orangnya mungkin dia itu pintar dan sebetulnya, terus kemudian teman-teman segan akhirnya bilang, oh Pak Hasan itu nggak salah, ya mungkin hanya keliru. Nah, itu bukan seperti itu. Jadi itu subjektif berarti. Jadi kalau misalkan siapapun kalau salah, ya tetap salah, bilangnya salah, berarti itu objektif, apa adanya. Jadi ada patokannya begitu, sesuai dengan standarnya. Kalau memang dia salah, ya udah sama saja. Siapapun yang melakukan salah tetap salah. Meskipun presiden yang melakukan kesalahan itu ya tetap salah. Nah, begitu. Itu namanya subjektif. Sifatnya sifatnya objektif. Ya. Jadi tidak mengenal siapa, tapi kalau real terjadi, ya udah terjadi begitu. Kemudian 3, itu waktu dan tempat, ya, waktu, tempat, dan tanggal peristiwanya jelas, kapannya itu jelas, di mananya jelas. Nah, begitu. Ya. Jadi jelas, kapan? 2 minggu yang lalu, jam berapa? Jam 3 kurang lebih. Ya. Jadi harus jelas. Ya. Kemudian ada buktinya. Nah, itu fakta. Jadi ada buktinya. Kamu kemarin ngapain? Di sana ngapain? Lagi jalan-jalan. Buktinya apa? Ada temen nih yang buktiin. Oh, dia lihat saya di sini. Oh iya. Jadi bisa dibuktikan oleh omongannya teman yang bisa dipercaya. Oh, kalau nggak gitu, oh, temanmu saya takut itu bohong juga nih. Terus kemudian bagaimana supaya ada buktinya? Bagaimana? Oh, ada CCTV. Nah, lihat. Nah, seperti itu. Jadi ada buktinya. Ya. Meskipun real, tapi ada juga kadang-kadang juga nggak bisa dibuktikan begitu kan, karena memang tidak ada saksi atau apa. Kemudian yang terakhir diperkuat dengan angka-angka. Misalkan beratnya berapa? 3 kilo. Real, fakta 3 kilo atau perkiraanmu? Kalau kira-kira itu berarti bukan fakta. Ya, kira-kira 3 kilo berarti bukan fakta. Kalau faktanya bagaimana? Jelas, ada ukurannya angka. 3 kilo, benar itu. Dari timbangannya jelas 3 kilo. Begitu. Ya, jarak sini sana berapa? Kira-kira 20 kilo. Kalau masih kira-kira berarti itu tidak, masih belum fakta. Tapi kalau udah diukur menggunakan pengukur jarak, sini sana itu 22,2 kilo. Berdasarkan apa? Ini alat ukurnya. Berarti itu bukan lagi opini atau pendapat, tetapi betul fakta. Nah, begitu. Ya, teman-teman ya, paham ya? Saya boros. Itu apakah fakta atau opini? Ya, tinggal cek aja gitu kan. Buktinya apa begitu. Nah, contoh misalkan sebagai sebuah fakta. Gunung Galunggung meletus pada tahun 1982. Nah, itu fakta, udah jelas tahunnya gitu kan. Meskipun tidak dijelaskan jamnya jam berapa gitu, tapi tahunnya udah jelas di situ. Pada tahun 1997 banyak hutan di Sumatera dan Kalimantan terbakar. Nah, itu terbakar, banyaknya berapa ini. Nah, nanti mungkin bisa terjawab di sana. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Nah, itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa terbantahkan. Ya, jelas begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Oke. Ya, mudah-mudahan masih menyimak di sini. Oke, bisa dipahami, teman-teman ya?
Nah, kalau sudah, ya jadi teman-teman harus sekali lagi harus bisa membedakan nih fakta. Jadi fakta itu ada bukti, bisa dilihat, bisa di ini. Jadi meskipun dia itu berupa sifat atau kejadian, tapi betul-betul ada bukti, ada apa namanya, bisa dilihat dan seterusnya. Ya, berita kalau misalkan itu dikatakan sebuah berita, jika dikatakan itu fakta, itu jika memang betul-betul jelas ada misalkan ada buktinya. Contoh nih, diberitakan ada 3 orang meninggal karena apa, ada kejadian 3 orang meninggal karena ada kerusuhan atau ada bentrok. Nah begitu kan, ada videonya, kemudian ada ininya, siapa yang misalkan terluka, jadi ada bukti-buktinya. Nah seperti itu ya, jadi harus jelas. Kemudian yang berikutnya adalah tentang opini. Pengertian dari opini, ya kita harus pahami dulu nih pengertiannya. Yang pertama, yang dimaksud dengan opini adalah data atau informasi yang disampaikan oleh seseorang atau kelompok dan belum terbukti kebenarannya. Jadi saya garis bawahi, belum terbukti kebenarannya. Itu berarti opini. Meskipun orangnya itu orang terpandang, orang pintar, punya jabatan tinggi, kalau misalkan apa yang diomongkan itu tidak terbukti atau belum terbukti kebenarannya, itu masih tergolong opini. Nah gitu, masih tergolong opini. Jadi belum terbukti kebenarannya. Oh si A itu, dia itu misalkan ya, karena misalkan ya agak benci begitu ya. Si A itu apa namanya, dia itu orangnya nggak baik. Nah kalau misalkan tidak terbukti, orang lain misalkan nggak ada buktinya, apa sih buktinya dia nggak baik? Ternyata nggak baik, apa menurut saya juga baik-baik aja. Berarti itu masih opininya dia, menurut pendapatnya dia, masih pendapat, bukan fakta. Nah gitu kan. Oh dia itu gila, misalkan. Oh si Ahok itu gubernur gila. Nah bener nggak? Apa buktinya? Apa standarnya gila itu? Nah itu harus jelas, ya. Jadi harus jelas. Gila itu seperti apa? Nah, diajak ngomong lindur, diajak ini terus dia itu nggak bisa. Jadi harus jelas nih. Nah begitu. Jadi kalau nggak jelas berarti itu nggak ada buktinya. Ya, berarti itu opini. Yang kedua adalah suatu pendapat yang masih perlu diuji kebenarannya. Di dalam pendidikan nanti juga perlu ini sebagai tambahan informasi nih, seperti saya sebagai researcher atau sebagai peneliti, ilmuwan begitu. Nah, ada kalanya itu kita masih berpendapat, ini kira-kira kalau ditambahkan ini akan bagus hasilnya. Itu masih sebuah hipotesis, sebuah ungkapan, sebuah pernyataan yang perlu diuji, bener nggak nih itu? Ya, jadi meskipun yang ngomong itu ilmuwan, yang ngomong itu orang terpelajar, tapi kalau misalkan pendapatnya itu belum ada bukti, ya, belum ada bukti dan masih perlu diuji, bener enggaknya, itu juga opini masih. Nah, gitu. Masih opini. Nah, gitu ya. Contohnya, ini misalkan si kalau menurut saya gitu kan, sebagai orang yang meskipun saya itu sebagai orang yang ahli begitu, saya berpikiran bahwa kalau misalkan zat ini ditambahkan zat ini, kalau dicampur itu dia akan menjadi racun. Nah, meskipun dia itu orangnya pinter, meskipun dia itu mungkin ahli di bidangnya, tapi kalau apa yang dinyatakan itu belum terbukti kebenarannya, itu belum atau tidak bisa dikatakan sebagai fakta, tapi masih sebuah pendapat atau opini. Nah, gitu ya. Meskipun yang ngomong ustadz, yang ngomong itu kiai gitu kan, tapi kalau misalkan apa yang disampaikan itu hanya menurut dia, bukan berdasarkan kitab, bukan berdasarkan ajaran yang sudah dipelajari begitu kan, hanya menurut dia, itu juga pendapat gitu ya, pendapat, bukan sebuah fakta. Nah begitu. Oke ya, jadi perlu diuji kebenarannya. Kemudian yang ketiga, opini itu adalah perkiraan. Ya makanya nih lebih jelas nih, perkiraan. Jadi kalau saya kira, oh berarti itu opini. Ya, Pak Presiden itu memperkirakan, oh masih kira-kira, itu berarti opini, pendapat nih, bukan fakta. Ya, terus kemudian pikiran.
Contoh lebih jelas misalkan, saya pikir, nah kalau dia masih berpikir berarti dia belum fakta, karena masih berpikir, jadi ya opini, masih pendapat. Ya, eh, Pak apa namanya Pak Gubernur pikir, nah itu masih pendapat berarti bukan fakta, masih opini. Ya gitu. Pendapat, nah, apalagi jelas di sini. Menurut pendapat saya, menurut pendapat Pak Lurah, menurut pendapat Pak Guru, menurut pendapat Pak dan seterusnya. Nah, itu berarti masih opini, jelas sekali opini, bukan fakta. Nah, kemudian selain itu juga anggapan. Oh, saya menganggap, Mbak Nadia menganggap bahwa Pak Hasan itu cakep misalkan. Oh, itu masih opini begitu kan, meskipun fakta sebetulnya. Oh, itu opini karena apa? Cuman pendapatnya aja. Pendapat atau prasangka atau anggapan dia saja gitu ya. Jadi saya menganggap bahwa dia itu gila. Jadi anggapan, pasti itu masih opini, bukan sebuah fakta. Ya, saya anggap itu nggak benar. Nah, jadi bukan suatu kebenaran, belum suatu kebenaran, karena masih anggapan, nggak benar. Perlu diuji lagi, betul nggaknya, perlu diteliti lagi. Nah, begitu. Oke. Jadi teman-teman harusnya sudah paham nih. Jadi kalau misalkan mana fakta, mana opini, kalau dari omongannya, dari bahasanya itu kadang-kadang udah jelas seseorang itu. Ya, tadi saya lihat di sana itu ada orang begini, oh fakta kalau begitu. Tapi kalau dia bilang, saya pikir dia tadi lewat sini, bukan fakta, itu opini. Saya berpendapat, menurut pendapat saya, itu opini. Tapi kalau misalkan dia bilang berdasarkan hasil penelitian si A ini berdasarkan, oh berarti ini fakta. Ada mana apa namanya, ada bukti dan seterusnya. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi tolong diingat-ingat nih dari orang berbicara, kalau kita mendengar nih orang, dari caranya dia itu berbicara, dari caranya dia itu ngomong, dari caranya itu menyampaikan, dari bahasanya udah kita harusnya sudah bisa menentukan nih ini fakta atau opini. Dari bahasanya udah jelas nih. Nah, kalau misalkan nggak jelas, kita bisa memperjelas. Itu menurut pendapat kamu atau udah jelas itu kamu lihat beneran nih? Iya, saya lihat beneran. Buktinya apa? Ayo ke sana misalkan. Mungkin bisa jadi itu menjadi sebuah fakta. Meskipun kadang-kadang dia penyampaiannya masih membingungkan. Ini kayaknya dia mau bilang fakta tapi kadang-kadang ini kayak opini, ini pendapat dia, jangan-jangan salah nih. Nah, begitu kan. Jadi perlu kita yakinkan, perlu ditanyakan untuk cross check. Itu betul nggak? Nah, begitu. Ada buktinya nggak dan seterusnya ya. Kemudian keempat, opini itu adalah sebuah pernyataan subjektif. Ya, pernyataan subjektif dari atau sikap emosional atau interpretasi individu. Ya, subjektif itu ya berarti ya bisa dikatakan itu anggapan, pemikiran dari seseorang, begitu ya, menurut pendapat seseorang, begitu. Jadi dia hanya berdasarkan emosinya dia, berdasarkan interpretasi dia dari seseorang secara subjektif. Itu berarti opini. Oh, saya nggak suka dengan dia. Berarti nggak, karena nggak suka itu dia opini, Mas ya, begitu ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian lebih jelas lagi di sini di yang berikutnya, opini itu jika merupakan pendapat, pikiran, pendirian, pandangan, perspektif atau pandangan sama saja nih, pandangan atau pendapat itu kan, tanggapan seseorang mengenai suatu kejadian, mengenai keadaan dan desas-desus tentang suatu hal. Ya, jadi saya rasa apa yang dikatakan oleh si A itu betul, ada benarnya. Nah, itu berarti opini, bukan fakta. Nah, begitu. Meskipun niatannya itu untuk mendukung kebenaran, tapi itu adalah bukan fakta. Menurut saya itu benar karena dia itu menjalankan tugasnya berdasarkan konstitusi. Meskipun si Ahok itu benar fakta bahwa dia itu menjalankan pekerjaan sesuai undang-undang konstitusi, betul, tapi apa yang disampaikan oleh orang tadi, misalkan oleh saya begitu, itu adalah opini. Saya beranggapan bahwa Ahok itu sudah benar sesuai konstitusi. Itu opini saya. Meskipun yang saya bilang itu fakta, gitu. Bisa dibedakan teman-teman ya. Paham ya? Faktanya jelas si A itu benar melakukan sesuatu.
Tapi kalau saya bilang, menurut saya, pendapat saya si A itu betul, nah itu berarti opini saya. Nah gitu, saya beropini, begitu. Saya berpendapat, saya berpandangan, menurut perspektif saya, menurut pandangan saya. Nah begitu, jadi tolong teman-teman difahami di sini. Apa itu opini, apa yang masih berupa, apa yang betul-betul sudah berupa fakta. Ya, supaya teman-teman juga jelas nih, kadang-kadang saya lihat, saya baca komentar-komentar di berita-berita itu ya, udah beritanya kadang-kadang juga subjektif begitu kan, ingin menyudutkan seseorang atau menyudutkan kelompok tertentu atau menyudutkan, jadi ingin apa namanya, memang kadang-kadang bawahnya itu mau fitnah gitu yang nggak bener gitu kan, yang bawahnya juga saling serang. Wah ini menurut yes. Bagi saya ya komentarnya, untuk komentar itu silahkan, itu kan merupakan kebebasan gitu kan. Tapi ya dari apa yang sudah saya jelaskan ke teman-teman semua bahwa apa namanya, kita harus bisa membedakan mana apa namanya, mana pendapat dan mana yang sudah apa namanya, mana pendapat, mana yang sudah merupakan fakta. Bentuk opini itu bisa pendapat, bisa saran, kritik, komentar, tanggapan. Ciri-cirinya opini apa? Belum terjadi, bersifat subjektif, belum ada bukti, belum pasti kebenarannya, keterangannya belum jelas. Nah, itu ya. Contoh misalkan sebuah pernyataan sebagai opini. Batik buatan Ibu Rukmi sangat bagus dan halus. Itu pendapat menurut seorang yang menyatakan itu, belum tentu kebenarannya, harus buktikan dulu gitu kan. Dokter memperkirakan, nah, sudah jelas. Pelayanan kesehatan bermutu lebih mudah dikenal dari kejangan infrastruktur klinik maupun rumah sakit. Ini menurut pendapat seseorang. Nah, begitu. Kemudian tingkat kecelakaan lalu lintas di Makassar sangat tinggi. Ini opini. Buktinya apa? Nah, harus ada bukti nanti. Nah, kalau sudah ada bukti baru itu merupakan fakta. Jadi ada bukti-bukti. Hidup Joko yang keras membuatnya menjadi pribadi yang tertutup. Ini masih opini seseorang. Ya, buktinya apa? Ya, betul nggak seperti itu? Nah, begitu kawan-kawan. Oke? Saya rasa dari sini apa yang saya jelaskan teman-teman bisa memahami gitu ya. Mudah-mudahan bisa memahami dengan baik. Jadi tidak lagi gampang terpengaruh oleh opini. Ya, jadi bisa membedakan mana fakta, mana opini. Yang kita harus yakini adalah kebenaran. Yang harus kita yakini adalah fakta yang sudah jelas-jelas terjadi atau terbukti dan seterusnya, ada buktinya. Kalau masih berupa opini-opini, tolong kita bisa ya termasuk saya nih dan juga teman-teman, saya harapkan bisa bertindak, bisa apa namanya, menyikapinya dengan baik. Itu jangan gampang terprovokasi, jangan gampang terpengaruh, jangan gampang ditipu, jangan gampang dibujuk, rayu dan seterusnya. Karena teman-teman sudah saya berikan apa namanya, penjelasan tentang ini ya. Yang kita ikuti, yang kita percayai adalah yang fakta. Begitu ya. Kalau yang opini tolong jangan dipercayai dulu sebelum ada bukti. Artinya opini sudah menjadi fakta, begitu ya. Oke. Iklan itu ya, iklan itu ada kalanya ya, harusnya yang baik ya. Yang baik itu berdasarkan norma dan aturan, harusnya iklan itu juga memberikan penjelasan yang benar. Ya, memberikan penjelasan yang benar dari sebuah produk. Bukan hanya pokoknya asal tipu terus supaya penonton atau yang lihat itu tertarik. Seharusnya tidak seperti itu. Cuman karena sekarang itu orang yang membuat iklan atau yang beriklan itu lebih mengedepankan bagaimana supaya menarik, gampang untuk membuat orang tertarik, gampang untuk membujuk, rayu dan seterusnya, maka iklan-iklan itu kadang-kadang juga berlebih-lebihan dan kadang-kadang juga nggak benar, begitu ya. Ya, nggak benar. Nah, makanya di sini pun juga teman-teman ya, saya ajari supaya nanti bisa membedakan mana fakta, mana opini, sehingga tidak gampang terpengaruh, tidak gampang terkena bujuk, gak gampang dibohongi dan seterusnya.
Karena yang selalu kita pegang itu adalah yang benar-benar sudah yang kita percayai, yang kita pegang itu adalah yang benar-benar fakta, bukan opini. Baik teman-teman, saya rasa pertemuan kita pada malam hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat beristirahat, ya. Tetap semangat. Mudah-mudahan kita selalu lancar, selalu sukses dalam kegiatan kita, aktivitas kita, dan tentunya juga mendapat berkah, ya. Amin. Selamat malam. Ya, oke, bye-bye.